Etnis Tionghoa dikenal memiliki tangan dingin dalam berbisnis dan mengembangkan usaha. Sayangnya kegigihan mereka harus diuji saat pandemi COVID-19 melanda. Pilihan untuk merumahkan karyawan demi bertahan di tengah pandemi ditepis para pengusaha turunan Tionghoa. Lalu seperti apa strategi dan kegigihan mereka? Berikut laporan Eril Raka dan juru kamera Hanil Revalido. Mungkin sebagian dari Anda setuju kalau saya mengatakan bahwa jiwa entrepreneur seolah tak lepas dari kalangan atau etnis Tionghoa yang dikenal gigih dan juga tekun dalam berbisnis. Bahkan cara mereka berbisnis, sukses, ataupun mencari cuan ini banyak dibukukan oleh sejumlah penulis. Namun tentunya ini akan berbeda di tengah pandemi COVID-19. Bahkan untuk restoran tertua berabad-abad atau bertahun-tahun juga goyah di tengah pandemi COVID-19. Seperti apa mereka bertahan di tengah pandemi COVID-19? Bagaimana kegigihan mereka dan bagaimana strateginya? Ikuti saya. Tidak ada jaminan usaha yang telah dibangun puluhan tahun akan bertahan dari kejamnya pandemi COVID-19. Khususnya dari sektor usaha restoran, hospitality, dan pariwisata. Salah satunya terasa pada restoran yang telah berdiri hampir 1 abad, yaitu Wong Fu Kie. Berdasarkan situs World's Oldest Restaurants, Wong Fu Kie menjadi restoran Chinese khas Hakka tertua di Indonesia sejak tahun 1925. Pemilik Wong Fu Kie, Cokro Indrawirawan Kusnadi, mengakui omset restorannya menurun di tengah pandemi COVID-19. Adanya kebijakan pembatasan dari pemerintah membuat omset Wong Fu Kie yang telah memiliki 2 cabang menurun drastis. Melihat kondisi yang tiba-tiba berubah, Cokro menyadari bahwa inovasi harus cepat dilakukan. Semua sektor kehidupan, semua sektor bisnis pasti semua itu berdampak. Nggak hanya Wong Fu Kie, ya semua pasti terdampak lah. Yang paling berdampak apa kok di Wong Fu Kie? Apakah pelanggan juga sudah berkurang, pendapatan pemasukan juga ini berkurang, seperti apa? Berdampaknya karena semua takut untuk keluar, dan juga ada ajuan pemerintah dari pembatasan berkumpulnya, lalu semuanya itu berdampak sehingga berdampak pada omset pemasukan Wong Fu Kie. Saat ini, Cokro menggunakan layanan pesan antar agar Wong Fu Kie tetap dapat bertahan. Meski saat diantar, kehangatan makanan cenderung berkurang, namun strategi ini diambil agar ia dan seluruh karyawan dapat tetap bertahan. Kami membuat aturan bisa take away, bisa juga delivery. Take away dan delivery ini memang biasa terkendala untuk restoran Chinese food. Tapi kita bisa siasati dengan meminjamkan food container ini untuk para pelanggan yang jaraknya jauh. Mungkin ada beberapa yang di Serpong, di Pondok Indah, di Jakarta Utara, di Kelapa Gading, ya around Jakarta lah. Lalu kita bisa pinjemin ini, di mana makanan akan tetap hangat sampai di pelanggan. Senada dengan restoran Wong Fu Kie, pemilik restoran ayam goreng Fatmawati di Makassar, Bambang Wijaya, juga merasakan guncangan di tengah pandemi. Namun, Bambang terus berusaha dan mulai membuahkan hasil, di mana tidak ada PHK karyawan dan restorannya mendapat banyak penghargaan. Meski omset saat pandemi cenderung menurun, tidak ada karyawan yang dirumahkan. Bahkan, tunjangan serta gaji mereka dibayar penuh meski usaha yang dijalani hanya 30% dari total yang seharusnya.